Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajmanur Habibah dengan NIM 1122017000071 dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal-soal transformasi geometri menggunakan autograf. Oke, baik. Di sini ada soal nomor 1. Segitiga KLM dengan K 6,4, L min 3,1, M 2,2 didilatasi dengan pusat min 2,3 dan faktor skalanya 4. Koordinat bayangan dari segitiga KLM adalah yang pertama kita masukkan titik-titik dari KLM dengan menggunakan enter koordinat. Kemudian untuk titik K kita masukkan 6,4, lalu pencet OK. Kemudian lanjutkan dengan titik L dan juga titik M. Nah, di sini sudah terdapat titik-titik dari KLM. Kemudian, untuk memudahkan, kita bisa memunculkan koordinat-koordinat tiap dari titik dengan menggunakan edit label. Kita pencet edit label, kemudian kita centang value-nya dan juga show label. Kemudian namanya kita ganti sesuai dengan soal, yaitu untuk min 3,1 itu L. Oke, lanjut di sini, sama seperti cara sebelumnya. Oke, jika sudah, kita juga masukkan titik pusatnya min 2,3 dengan enter koordinat juga ya. Jadi di sini kita tulis X min 2, Y-nya 3. Oke, nah, langkah selanjutnya adalah kita mengklik ketiga titik KLM secara bersamaan, klik. Kemudian kita klik kanan, lalu akan muncul di sini group to shape. Kita pilih group to shape. Nah, sudah muncul segitiga KLM. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita dilatasi segitiga KLM ini dengan pusat min 2,3 caranya. Kita klik segitiga, kemudian kita klik titik 2, min 2,3, maaf sorry. Lalu kita klik kanan, lalu kita pilih transform dan juga enlargement. Karena dilatasi dalam bahasa Inggris adalah enlargement. Kemudian kita tuliskan faktor skalanya adalah 4. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada segitiga bayangan hasil dilatasi dari segitiga KLM. Yang ditanya adalah koordinat bayangan dari segitiga KLM. Dengan cara yang sama, kita bisa memunculkan tiap titik-titik koordinat dari segitiga bayangan KLM dengan cara kita klik setiap titiknya, lalu kita klik kanan, lalu kita edit label. Di sini kan muncul value-nya dan juga kita centang show label. Dengan cara yang sama, untuk ketiga titik kita gunakan cara yang sama. Nah, didapat bahwa K aksen sama dengan 30,7, L aksen sama dengan min 6,5, dan M aksen sama dengan 14, min negatif 17, negatif 17. Maka jawaban yang benar adalah yang A, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, segitiga ABC dengan titik A min 2,3, B 2,3, dan C 0,4 didilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skalanya adalah 4. Yang dicari adalah luas segitiga setelah didilatasi. Caranya tidak jauh berbeda dari soal nomor 1, hanya saja yang dicari adalah luas dari segitiga setelah didilatasinya. Oke, kita masukkan kembali titik-titik dari segitiga ABC, titik-titik koordinat. Titik A min 2,3, klik OK, lalu setiap titik kita masukkan. Kita juga bisa masukkan titik pusat 0,0-nya, ini kita langsung OK saja. Nah, kemudian kita pilih titik ABC, lalu klik kanan, lalu kita drag to shape. Akan didapat segitiga ABC. Nah, dengan cara yang sama, untuk mendilatasi dengan pusat 0,0, kita pencet segitiga ABC-nya, kemudian kita pencet titik pusat 0,0-nya, lalu kita klik kanan, lalu kita ke transform dan juga enlargement. Kemudian, kita tuliskan faktor skalanya adalah 4, klik OK. Nah, di sini sudah terdapat segitiga hasil dari dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya 4. Nah, karena yang dicari adalah luas segitiga, di autograph lim ini saya belum menemukan fitur untuk langsung mencari luas dari segitiga, hasil luas dari segitiga. Jadi saya menggunakan mencari luas segitiga dengan menggunakan fitur calculation, kemudian saya masukkan setiap titik-titik koordinat dari segitiga bayangan tersebut, kemudian kita masukkan ke dalam rumus luas segitiga yang diketahui titik-titik koordinatnya. Oke, karena kita membutuhkan titik-titik koordinat dari segitiga bayangan, kita edit label lalu kita show value, show labelnya. Oke, untuk setiap titik kita gunakan cara yang sama. Oke, kita klik sembarang, klik kanan, kemudian kita enter calculation. Nah, di sini, oke, setelah muncul fitur calculation-nya, kemudian kita masukkan tiap titik-titik koordinat ke dalam rumus luas segitiga yang diketahui dengan yang diketahui titik-titik koordinatnya, yaitu yang pertama kita masukkan rumusnya. Oke, kemudian setelah kita masukkan tiap koordinat ke dalam rumus luas segitiga, kita klik OK. Nah, jadi luas segitiga setelah didilatasi adalah sebesar 224 satuan luas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika persamaan garis lurusnya sama dengan 2x tambah 3, maka persamaan garis lurus yang dihasilkan oleh translasi T sama dengan 3,2 adalah yang pertama, kita masukkan persamaan garis lurusnya dengan enter equation. Kita masukkan Y sama dengan 2x plus 3. Klik OK. Nah, kemudian kita akan mentranslasikan oleh translasi T sama dengan 3,2. Yang pertama, untuk itu kita ke point mode, kemudian kita klik sembarang titik. Di sini misalkan. Kemudian setelah itu, klik titik tersebut, lalu klik kanan, lalu klik vektor. Nah, kita masukkan di sini 3 X sama Y-nya, X-nya itu 3, Y-nya itu dari 2. Kemudian kita klik OK, didapat garis vektor
Oke, didapat garis vektor 3,2. Nah, untuk kita mencari translasi garis terhadap vektor, kita klik garis, kemudian klik vektornya. Nah, untuk mencari tahu garis garis, nah untuk mencari tahu garis hasil translasi itu kita harus pertama ke point mode, kemudian kita taruh di titik-titik yang berada pada garis Y sama dengan 2x plus 3. Di sini saya menggunakan titik potong ya, titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita klik di titik potongnya saja. Sebentar. Oke. Oke. Kemudian kita translasikan setiap titik ke dalam garis vektor. Kemudian kita klik kanan titiknya, kemudian kita klik juga si garis vektornya. Kemudian kita klik kanan, lalu kita ke transform dan juga ke translation. Kemudian dengan cara yang sama, titik satunya juga kita klik, kemudian kita klik garis vektornya, kemudian kita klik kanan dan juga transform, pilih translation. Nah, kemudian titik-titik dari hasil translasi tadi kita klik keduanya, lalu kita klik kanan dan kita pilih line dan juga straight line. Oke, di sini sudah didapat garis hasil translasi terhadap 3,2 dari garis lurus Y sama dengan 2x plus 3. Untuk mencari tahu persamaannya, kita klik garisnya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita ke edit label. Di edit label ini ada value-nya, yaitu Y sama dengan 2x min 1. Kita centangkan dan juga kita show label. Nah, jadi didapat bahwa persamaan garis lurus yang dihasilkan oleh translasi T sama dengan 3,2 dari persamaan garis lurus Y sama dengan 2x tambah 3 adalah Y sama dengan 2x dikurang 1, yaitu jawabannya adalah yang E, teman-teman. Lanjut, kita ke soal yang nomor 4. Di soal nomor 4 ini, bayangan garis 3x min y tambah 2 sama dengan 0 apabila dicerminkan terhadap garis y sama dengan x dan dilanjutkan dengan rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0 adalah cara yang pertama, kita enter equation terlebih dahulu. Kita masukkan persamaan dari 3x dikurangi y ditambah 2 sama dengan 0. Lalu kita klik OK. Didapat garisnya. Yang langkah pertama adalah beliau ingin di garis ini. Kemudian kita enter juga garis y sama dengan x. Dengan menggunakan enter equation juga. Kita masukkan y sama dengan x, lalu kita klik OK. Nah, kita akan mencerminkan 3x min y tambah 2 sama dengan 0 terhadap garis y sama dengan x. Kita klik garisnya, kita klik, kemudian kita garis ini, kemudian bukan gitu. Nah, untuk mencari pencerminan terhadap garis y sama dengan x, kita ke point mode, kemudian kita pilih titik-titik pada garis 3x min y tambah 2. Kita pilih di titik potongnya, juga di sini. Oke. Untuk garisnya, untuk titiknya sebenarnya bebas di mana aja, asal dia masih bagian dari si garis 3x min y tambah 2. Oke. Kemudian setelah itu kita klik titiknya, lalu kita klik garis Y sama dengan X, lalu kita klik kanan dan juga pilih transform reflection. Sama dengan titik yang ini, kita klik titiknya, klik Y sama dengan X, sama dengan kemudian kita transform dan juga refleksi. Nah, dari garis dua titik hasil refleksi atau pencerminan dari garis 3x min y tambah 2 sama dengan 0 ini, kita klik kedua titiknya, lalu kita klik kanan, lalu kita ke line straight line. Oke, didapat garis pencerminan dari garis 3x min y tambah 2 sama dengan 0 terhadap y sama dengan x, ini adalah garis yang berwarna biru ini. Kemudian, di soal ini dilanjutkan dengan rotasi sebesar 90 derajat dengan pusatnya 0,0. Oke, kita terlebih dahulu tentang pusatnya 0,0, kemudian dari ini ya, interkoordinat, kemudian langsung okekan saja. Didapat titik pusatnya adalah 0,0. Kita klik titik yang tadi, titik yang berada pada garis pencerminan, kemudian garis hasil pencerminan, kemudian titik yang ini kita klik, lalu kita klik si titik pusat 0,0-nya. Jadi kita klik kanan, kemudian kita ke transform dan juga rotation. Di sini rotasinya sebesar 90 derajat atau sama dengan pi per 2. Oke, di sini saya tidak memerlukan show construction lainnya, kita centang matikan saja, lalu kita klik oke. Kemudian, untuk titik yang sama, kita klik titiknya, kita klik titik pusat, lalu klik kanan dan juga transform rotation. Lalu kita klik OK. Oke, di sini sudah didapat kedua titik hasil dari rotasi dari garis dari titik yang ada pada garis pencerminan. Kita klik kedua titiknya, yaitu titik ini dan juga titik ini. Lalu kita klik kanan, lalu kita bikin straight line, kemudian straight line. Oke, untuk mencari tahu persamaan garis dari garis yang berwarna ungu ini atau garis yang hasil dari pencerminan kemudian dirotasi, kita klik garisnya, kemudian kita klik kanan dan juga edit label. Oke, di sini kita centang value-nya, kemudian kita show label. Klik OK. Didapat bahwa persamaan garis yang berwarna ungu atau persamaan garis yang hasil pencerminan kemudian dilanjut rotasi adalah Y sama dengan min 3x tambah 2 atau sama dengan 3x ditambah Y dikurang 2 sama dengan 0 atau jawabannya yang B. Oke. Nah, untuk soal yang terakhir, garis 3x tambah 2y sama dengan 6 ditranslasikan oleh T 3,4 lalu dilanjutkan dilatasi dengan pusat O dan faktor skalanya 2. Hasil bayangan transformasinya adalah kita yang pertama enter equation. Kemudian kita masukkan persamaannya 3x tambah 2y sama dengan 6. Klik OK. Kemudian ditranslasikan oleh T 3,4. Untuk mencari titik itu, kita harus ke point mode, kita klik sembarang titik, kemudian kita klik titik tersebut. Maaf, sebentar. Kita klik titik tersebut, kita klik kanan, kita vektor, pilih vektor, kita masukkan X dan Y-nya di sini 3,4. Kita klik OK. Nah, didapat ini adalah garis vektornya. Kemudian, kita pilih ke point mode, kita pilih ini titik potong dari garis di 3x tambah 2y sama dengan 6. Oke, dan di sini. Oke, kemudian setiap titiknya itu kita klik, lalu kita klik si garis vektor, klik kanan, pilih transform dan juga translation. Oke, dengan cara yang sama, titik yang ini pula kita klik, kemudian kita klik garis vektornya, klik kanan, transform dan juga translation. Nah, dari dua titik hasil ini kita klik keduanya, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih line straight line. Kemudian
Setelah itu, dia ingin didilatasi dengan pusat O dan faktor skalanya 2. Pusat O itu biasanya adalah pusat 0,0. Kemudian kita ke enter koordinat, lalu kita klik OK saja. Oke. Kemudian kita klik dari titik ini, dari titik yang di hasil translasi, kemudian kita klik titik pusatnya, kita klik kanan, kita ke transform, kemudian kita ke enlargement. Dengan faktor skalanya adalah 2, kita klik OK. Kemudian yang satu lagi, kita klik ini, kita klik titik pusat, lalu kita klik kanan, lalu kita ke transform enlargement. Oke. Nah, guys, di sini didapat dua titik hasil dilatasi. Kemudian kita klik keduanya, kita klik straight line. Klik kanan, klik line straight line. Oke, untuk mencari tahu persamaan garisnya, kita klik garisnya, garis ungu ini. Kemudian kita klik kanan, kita edit label, kita value ini centangkan, lalu kita show label. Di sini didapat bahwa persamaan garisnya itu adalah ia sama dengan min 1,5x tambah 7, atau sama dengan, kita bisa kalikan dengan 2, yaitu jadi 2y sama dengan min 3x ditambah 14. Atau dari pilihan jawaban di soal, itu sama dengan 3x tambah 2y sama dengan 14, atau yang A jawabannya. Oke. Nah, itu adalah penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara kita mengerjakan soal-soal transformasi geometri dengan menggunakan autograph. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga salah penyampaian. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal matematika, khususnya transformasi geometri dengan menggunakan autograph. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.